Karena memang pada prinsipnya kita menerapkan bahwasanya tidak boleh orang asing, orang luar itu bersentuhan atau melakukan pendampingan terhadap anak. Karena apa? Ada budaya, ada kebiasaan yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Masyarakat. Karena kami harapkan bahwasanya anak-anak itu mereka bisa senang, bisa riang, bisa bersosial kembali kepada rekan-rekan sebayanya. Jadi motivasinya memberikan rasa senang kepada mereka. Di kedaruratan tuh semua kerja harus cepat gitu. Jadi kawan-kawan biasanya kita kerja dalam waktu jangka menengah dan Durasi yang panjang panjang. durasinya. Nanti setahun, 2 tahun, 6 bulan udah cepet kali seperti itu. Tapi kalau di kedaruratan kita kerja ini 1 bulan ya harus selesai semua. Kira-kira di konteks yang sekarang ini, masyarakat kita itu sudah cukup siapkah menghadapi bencana? Halo Sobat Tangguh Bencana, hari ini kita masuk ke sesi ketiga untuk DLC, Disaster Learning Center, untuk podcast edukasi tentang kebencanaan. Di sesi 3 ini akan berbeda dengan tematik-tematik yang lainnya. Kalau kemarin kita bicaranya tentang komunikasi, tentang kemudian desa tangguh bencana, seperti itu. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Marjoko dari Yayasan Pusaka Indonesia ya Pak ya? Iya, selamat pagi. Selamat pagi Sobat Tangguh Bencana, dan hari ini tematik kita adalah bagaimana pelibatan aktor-aktor lokal atau masyarakat lokal dalam kerja-kerja kemanusiaan, seperti itu. Baik, Pak Marjoko, sebelum saya tanya-tanya lebih jauh tentang kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia seperti itu ya, dan tentunya yang Bapak lakukan, mau tanya, sejauh ini sudah berapa tahun sih Pak kerja-kerja untuk apa ya di isu-isu kemanusiaan? Ya, kalau untuk kebencanaan itu sejak tsunami program Aceh 2004 akhir ya. 2004 akhir. 2004 akhir, dan di sana kita dulu 3 tahun memberikan respon kepada anak-anak dan perempuan di Aceh pasca gempa tsunami. Oke, berarti startingnya untuk Pak Joko itu di tsunami di 2004 yang lalu, Ya, seperti itu ya. ya 2004 akhir. 2004 Nah, akhir gitu ya. tepatnya tanggal 31 Desember waktu itu kita berangkat ke Aceh. Begitu ini ya Pak ya, sangat-sangat teringat ya Pak ya. Karena mungkin karena faktor terngiang dengan kejadiannya yang sangat masif gitu ya Pak ya. Ya, sebenarnya itu satu kebanggaan ya buat kawan-kawan yang memberikan layanan kepada penyintas, karena tidak semua orang bisa memberikan layanan. Banyak pun uangnya belum tentu dia bisa berangkat ke sana. Jadi itu satu momen yang menjadi sejarah lah bagi orang yang memberikan respon pada waktu itu. Sip, 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 sip. Oke, Pak. Selain di kerja-kerja kemanusiaan di Tsunami Aceh, pengalaman-pengalaman lain yang dilakukan oleh teman-teman di YPI ya, di aksi-aksi kemanusiaan di mana saja yang dilakukan? Yayasan Pusaka Indonesia itu memang pertamanya di Aceh. Setelah itu juga ada kita waktu gempa Padang, kita ada di Pariaman, erupsi Sinabung, Palu, Sigi Donggala juga kita memberikan respon ke sana. Kemarin ke NTT terakhir, terima ke NTT itu tidak menjadi satu program, hanya kita memberikan layanan pada situasi darurat aja, hanya 1 bulan di NTT pada waktu itu. Oke, yang terakhir sampai saat ini di mana program yang masih berjalan atau yang baru selesai? Sekarang ini sudah selesai dari Palu Sigi Donggala itu tepatnya di Oktober 2022. 2022. Ya, jadi baru ini kita balik ke Medan. Pusaka di sana itu selama 3 tahun 8 bulan Oke, di oke. Palu. Ya, jadi Sobat Tangguh Bencana memang Pusaka ini mitranya kita ya di PKPA. Jadi memang kerja-kerja di apa namanya di Aceh, kita juga berada di Aceh. Kemudian Padang, kita juga berada di Padang. Jadi memang karena memang secara fokus untuk kerja-kerja kemanusiaan, core isunya itu tentang bagaimana penanganan anak. Kita punya
kemiripan di situ untuk kerja-kerja yang dilakukan seperti itu. Ini Pak, mulai akan saya tanyakan hal-hal yang mungkin mendasar dan penting ya. Biasanya kalau dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan gitu, bagaimana atau apa yang dilakukan agar komunitas terdampak ya, masyarakat terdampak atau komunitas lokal itu bisa punya peran untuk bisa terlibat di dalam kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan oleh kawan-kawan di JPI, Pak. Ya, sejak awal, sejak di Aceh, Pusaka Hmm, Indonesia itu telah menggunakan staf-staf lokal sebagai staf lokal ya. orang-orang yang langsung bersentuhan atau langsung berdampingan dengan anak. Oke. Karena memang pada prinsipnya kita menerapkan Hmm, bahwasanya tidak boleh orang asing, orang luar hmm, itu bersentuhan atau melakukan pendampingan terhadap anak. Karena apa? Ada budaya, ada kebiasaan yang hidup, tumbuh dan hmm, berkembang di masyarakat. masyarakat. Sehingga ketika terjadi intervensi dari orang asing, kita khawatir ada budaya-budaya, ada kebiasaan yang tidak sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan Yang di ada di sana. lokal. Iya. Dan kita menjadi satu syarat bahwasanya pendamping anak itu diwajibkan bisa bahasa daerah. Oke, Bahasa daerah, iya, bahasa iya. lokalnya. Hmm, Sehingga hmm, dia memang betul-betul dia apa namanya terlindungi dari intervensi-intervensi budaya asing. Ini yang kita hmm, khawatirkan. hmm. Karena apa? Ketika ada satu apa namanya satu intervensi Hmm, dari pihak eksternal, iya. ini banyak kekhawatiran kita. Karena apa? Kita tidak tahu dan belum tahu apa sebenarnya kebiasaan yang berlaku di wilayah tersebut. Hmm. Yang khawatir kita ada kebiasaan yang biasa kita lakukan di kota terbawa ke sana dan itu menjadi konflik Tidak anta terbiasa ya antara antara pekerja kemanusiaan dengan masyarakat lokalnya. masyarakat. Nah, itu yang memang sejak awal kita khawatirkan dan sampai sekarang ya alhamdulillah kita tetap menggunakan orang yang ada di desa Sebagai staf sebagai lapangan. staf lapangan dan dia kita bekali dengan core humanitarian standard perlindungan anak dan perempuan dan Hmm, mereka juga harus menandatangani seperti komitmen ya form consent hmm. apa yang harus dilakukan apa yang tidak harus dilakukan dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu mereka kita berikan pemahaman di awal Oke. seperti itu jadi ada tambahan-tambahan pemahaman yang sifatnya khusus pada perlindungan anak. Iya, Pak, saya ingin mempertajam pada bagian yang tadi Bapak sampaikan, melibatkan apa namanya, perwakilan masyarakat lokal menjadi bagian dari staf lapangan yang akan terlibat di dalam implementasi program. Itu kan memang baik ya, secara apa namanya pengetahuan kearifan lokal seperti itu ya, memberdayakan masyarakat seperti itu. Tapi biasanya Pak dalam konteks melibatkan mereka ada tidak bentuk-bentuk penguatan kapasitas yang diberikan kepada mereka dan biasanya apa yang dilakukan seperti itu supaya walaupun tetap menggunakan staf dari masyarakat lokal tetapi standar untuk apa namanya kualitas programnya tetap bisa terjaga seperti itu Pak. Ya, karena Pusaka Indonesia itu kan layanan untuk perlindungan anak itu di psikososial. Hmm, Jadi memang yang pertama yang kita berikan kepada staf lokal itu adalah undang-undang tentang perlindungan anak. oke. Perlindungan anak, Dilatihkan atau iya, diinduksi Pak? iya kita memberikan pemahaman tentang apa yang disebut kekerasan, apa yang disebut dengan eksploitasi, apa yang disebut dengan trafficking dan segala sesuatu yang berkaitan Hmm, dengan perlindungan anak itu sendiri. oke. Itu yang diberikan kepada mereka dan mereka harus menandatangani apa namanya consent form untuk menyatakan bahwasanya mereka tidak akan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap anak. Itu Hmm, yang kita berikan. Nah, kalau materi dalam hal memberikan layanan kepada penyintas anak penyintas itu, hmm, ini ini bukan satu pendidikan yang sifatnya non formal atau formal. hmm, Sehingga bagi kami ya, tidak perlu satu metode khusus, modul-modul khusus yang diberikan hmm, kepada anak-anak. Karena apa? Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang pada saat itu anak-anak yang sedang mendapatkan kesedihan, trauma dan seterusnya sehingga kami tidak membebankan kepada anak untuk membuat atau mengikuti satu modul-modul tertentu. Nah, kenapa kami tidak membuat satu modul-modul tertentu? Karena ketika dibuat modul-modul tertentu, orang yang hadir, anak yang hadir di hari pertama dengan hari ke-12 itu akan berbeda nanti. berbeda-beda. Berbeda sehingga
kita tidak menerapkan modul. Karena kami harapkan bahwasanya anak-anak itu mereka bisa senang, bisa riang, bisa bersosial kembali kepada rekan-rekan sebayanya. Jadi motivasinya memberikan rasa senang kepada mereka. Jadi kami tidak menggunakan sistem atau mekanisme pendidikan yang non formal. Kami tidak menggunakan itu. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak-anak sebelum bencana itulah yang akan diberikan pada saat kedaruratan. Jadi tidak ada perubahan-perubahan kegiatan aktivitas mereka sebelum dan sesudah bencana itu. Jadi mereka tetap bisa menjalankan aktivitas mereka sebagaimana sebelum bencana terjadi. Oke. Jadi itu yang 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 kami dilakukan. lakukan, dan kami memang tidak menerapkan modul-modul psikososial apapun namanya dalam respon bencana di kedaruratan khususnya Itu kepada khususnya anak-anak. pada fase yang tanggap daruratnya ya, Pak ya. Ya, karena memang Hmm. biasanya untuk psikososial atau ruang ramah anak yang diberikan oleh Pusaka Indonesia itu biasanya dalam keadaan Hmm. darurat maksimal 3 bulan. Hmm. Itu biasa kita, setelah itu kita baru membuat satu program-program yang berkaitan dengan Pemulihan ya. pemulihan seperti sekolah aman dan seterusnya. Oke. Dalam proses misalnya Pak menentukan untuk apa namanya si anak ini di komunitas masyarakat terdampak atau di posko pengungsian kebutuhannya A, B, C itu biasanya memang sudah langsung intervensinya langsung dari lembaga yang menentukan atau dari prosesnya itu dilakukan proses kayak kaji cepat gitu Pak yang melibatkan misalnya orang-orang lokal yang akan dijadikan staf atau misalnya kontak person orang lokal yang membantu memetakan sebenarnya kebutuhan-kebutuhan apa. Apakah memang melalui proses kaji cepat awal yang bisa memetakan kebutuhannya A, B, C, D, E atau sudah diputuskan dari kantor pokoknya kita bawa kegiatannya A, B, C, D, E seperti apa biasa Pak? Ya, memang kita ada joint assessment ya. Biasa Join ya. semua kita punya joint assessment, dan Hmm. di situ kan dari joint assessment itu biasanya lahir kebutuhan-kebutuhan mendesak. Hmm. Nah, kebutuhan mendesak itu yang, oh ini butuh satu logistik gitu. Nah, jadi logistik itu menjadi bagian dari satu program yang akan dilakukan. Hmm. Oh ini satu bagian rekreasi, kreasi dan Joint seterusnya untuk anak. assessment itu berarti dilakukan antara pusaka dengan partner lokalnya itu atau dengan masyarakat lokal yang jadi kontak person Enggak, termasuk. itu kan kita belum menerapkan kemitraan dengan lokal. Jadi Oke. ya, Sesama jadi organisasi berarti. ya kalau saya contohkan di Palu, kita melakukan joint assessment itu dengan semua orang yang bisa terorganisir. Hmm. Kemarin kita juga dengan kawan-kawan lokal juga banyak, ada 3 atau 4 kawan-kawan lokal yang ikut joint assessment itu, dan didukung oleh pihak-pihak eksternal seperti kawan-kawan dari nasional NGO, internasional NGO maupun lokal NGO. Jadi bersama-sama itu untuk mengambil satu kesimpulan kira-kira respon kedaruratan yang harus dilakukan di lokasi itu apa Hmm. gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan garis-garis besar, itu yang menjadi bagian dari program yang akan dilakukan oleh masing-masing NGO. Oke. Pak, sebelum pada bagian closing untuk penutup, saya mau tanya, punya pengalaman tidak? Kalau yang tadi kan kerjanya melibatkan perwakilan masyarakat yang dilibatkan menjadi staf di implementasi program. Tetapi misalnya ada tidak punya pengalaman misalnya Yayasan Pusaka Indonesia ini implementasi program tapi bersama dengan partner organisasi lokal gitu. Jadi organisasi sama organisasi partner kolaborasi implementasi program. Yang seperti itu pernah punya pengalaman, Pak? Kalau untuk di kedaruratan, pusaka belum, Selain belum. di Iya, kedaruratan. kalau untuk di luar kedaruratan kita biasa memang melakukan Hmm. kolaborasi ya, kolaborasi dari tahun 2004, 2005, di 2005, 2006, kita juga sudah sering melakukan kolaborasi dengan kawan-kawan. Hmm. Tetapi kolaborasi itu tidak semua perwakilan tuh ada di manajemennya. Oke. Jadi kita melakukan kolaborasi itu di output. Hmm. Jadi organisasi A, lembaga A itu output A. Ada yang Dia output fokus B. fokus Ya, berdasarkan iya, capaian di output ya, Pak iya. ya. Jadi untuk
uh, manajer program, untuk finance itu dipegang oleh satu gitu. Satu Tapi organisasi ya, tertentu tetapi untuk misalnya. output itu yang dibagi. Oke. Jadi kolaborasi manajemennya itu di bagian dari masing-masing untuk output tertentu. Itu Jadi karena pertimbangan misalnya juga dengan background organisasi mereka yang mungkin lebih dekat dengan output itu. Begitu, Pak, kira-kira? bukan Tidak juga. masalahnya kan kita di apa namanya, ada satu mekanisme tentang pelaporan keuangan, Hmm, pertanggungjawaban, audit, terus masalah apa procurement-nya seperti apa gitu. Jadi kalau ini dipegang oleh banyak orang, nanti akan mempersulit proses itu sendiri gitu. oke. Oke. Dan di sini kan sudah diawali dari hal-hal yang sifatnya transparansi dan akuntabel. Yang penting itu semua kawan-kawan tahu di dalam kolaborasi manajemen itu semua orang tahu berapa biayanya. Ya kan, berapa biayanya untuk output A, berapa biayanya Oke. itu yang mempertanggungjawabkan adalah yang bertanggung jawab terhadap output itu gitu. Lembaga itu ya. Ya, dan ada juga pola-pola yang berbeda, itu kan tergantung kesepakatan. Hmm, Apakah kawan-kawan sepakat dengan output? Artinya kawan-kawan harus sudah paham untuk menyelesaikan output itu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan tidak mampu menyelesaikan output, ya dia harus masuk sebagai staff di dalam program. di lapangan. Nah, tapi pilihan-pilihan itulah sebenarnya yang harus disesuaikan atau disepakati, karena ya kita juga nggak mau karena mengedepankan kolaborasi nanti Hmm. hasilnya negatif. Ya, saya ingin mendapatkan satu pernyataan dari Pak Marjoko yang punya pengalaman berapa tahun Pak bekerja untuk isu kemanusiaan? 18. 18 tahun ya, luar biasa sekali ini beliau. Eh saya mau mendapatkan apa namanya closing statement dari Pak Marjoko sebagai orang yang fokus dan komitmen bekerja di isu kemanusiaan. Seberapa penting melibatkan baik namanya organisasi lokal atau komunitas lokal atau masyarakat lokal yang terdampak dalam implementasi kerja-kerja kemanusiaan. Pasalnya bebas, apakah ditangkap darurat atau di pemulihan atau rekonstruksi. Ya, kalau bukan pelokalan, kalau saya Hmm. apanya istilahnya, bagaimana bisa membangun kolaborasi. Kolaborasi itu memang harus dibangun sejak awal di kedaruratan, cuma di situ perlu pembagian peran dan fungsi. Karena apa? Kalau misalnya contoh ya, kita contoh katakanlah eh, Palu Sigi Donggala kemarin, Hmm. kawan-kawan itu tidak paham sama sekali bagaimana memberikan respon yang efektif. Hmm. Mereka tahu ya kami respon bencana ya sudah distribusi aja gitu, Hmm. dan berhenti di situ. Karena seharusnya di dalam kedaruratan itu kan banyak hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan itu sendiri, bukan hanya di logistik. Nah, mereka itu hanya paham di logistik, kami tahu cuma di logistik gitu. Inilah pentingnya bagaimana kita bersama-sama dengan mereka. Hmm. Kalau mereka tidak memiliki kapasitas yang mumpuni, iya, karena mereka tidak punya pengalaman. Tapi bagaimana caranya kita bisa berusaha untuk bersama-sama dengan mereka untuk meningkatkan pemahaman itu. Jangan dijadikan mereka itu sebagai relawan, mereka harus Hmm. dijadikan sebagai staf, sebagai satu pembelajaran. Nah, kalau kita pun harus kolaborasi, seperti yang saya sebutkan tadi, ini kolaborasinya berdasarkan output atau tidak. Kalau dia memang mampu, silakan dia pegang output. Tapi kalau dia tidak mampu, dia dijadikan bagian dari staf pada lembaga tersebut. Oke. Karena memang itu menjadi bagian dari pembelajaran. Dan kita tahu juga secara internal bahwasanya metode mekanisme pelaporan itu kan ada standar yang diberikan oleh kawan-kawan donor Hmm. internasional ini. Dan setelah itu kita harus diaudit. Ini yang memang sejak awal harus dijaga. Terus masalah tepat waktu. Nah, kalau kita misalnya memberikan atau melepaskan program ini kepada kawan-kawan, ini kamu jalani ya. Nah, Pokoknya anggarannya sekian, ya jalanin anggarannya gitu. sekian. Nah, ini masalah apa namanya bidding dan segala macam itu kan bagian dari proses dan mekanisme nanti pelaporan. Hmm. Nah, ini kawan-kawan sudah paham nggak dengan yang ini? Makanya kalau kalau menurut saya itu lebih bagus kolaborasi, Kolaborasi. bukan pelokalan, dalam artian kita memberikan 100% kepada kawan-kawan. Itu menjadi kekhawatiran karena apa? Kapasitas. Ya kita percaya dengan kawan-kawan bisa menjalankan program. Tapi program yang dilakukan oleh kawan-kawan biasanya misalnya Hmm. Walhi itu mitranya ada 490. Artinya apa? Senasional. Ya nasional. Artinya apa?
Mereka itu sudah terbiasa menjalankan program gitu. Tapi apakah mereka sudah biasa menjalankan program Hmm. kedaruratan? Ini ya, saya kasih misalnya donor bilang saya kasih 500 juta untuk kamu, untuk program kamu, habiskan dalam waktu 1 bulan. Apa nggak bingung? Di mana kita mau pembelian, di mana kita mau Hmm. pengadaan, di mana kita ini barang bisa didapat, berapa banyak kualitas dan kuantitasnya seperti apa Hmm. gitu-gitu. Oke, oke. Jadi ini kan menjadi di kedaruratan tuh semua kerja harus cepat gitu. Jadi kawan-kawan biasanya kita kerja dalam waktu jangka menengah dan Durasi yang panjang panjang. durasinya. Nanti setahun, 2 tahun, 6 bulan udah cepet kali seperti itu. Tapi kalau di kedaruratan kita kerja ini 1 bulan ya harus harus selesai semua. Kita bingung menghabiskan duit berapa miliar, berapa ratus juta dalam Hmm. waktu yang cepat itu. Di mana barang ini mau kita beli? Tapi kawan-kawan yang sudah terbiasa bekerja di bidang kedaruratan, itu udah tahu, dia pasti udah punya apa namanya, udah punya teman-teman untuk menjadi bagian dari apa namanya proses pengadaan dan seterusnya sampai distribusi mungkin. Itu yang penting. Tapi bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan Kolaborasi. kawan-kawan? Kolaborasi, kalau saya bilang kalau di kedaruratan pelokalan itu agak-agak apa ya? Agak berat, Pak. Agak berat. Artinya kita harus jujur juga. Kawan-kawan lokal itu kan kapasitasnya seperti apa untuk melakukan respon? Pengetahuannya seperti apa? Terus jangkauannya seperti apa? Seperti di Mentawai. Gimana mau kita libatkan kawan-kawan dari Sumatera Barat ke Mentawai? Itu satu contoh misalnya kan. Karena dia apa remote area atau daerah yang jauh. Nah ini kan harus kita lihat juga. Kita nggak lihat, nggak melihat pelokalan itu harus seperti ini. Itu Hmm. nggak segampang di atas meja kok. Nggak segampang di atas meja. Buktinya apa? Kawan-kawan ya semua pada kerja sendiri di kedaruratan. Tetapi kalau di pemulihan, saya pikir ini masih Sangat memungkinkan. punya peluang untuk yang disebut tadi pelokalan. Karena dia waktunya ritmenya agak rendah gitu kan. Pembiayaannya agak tidak seperti sebesar pembiayaan pada waktu kedaruratan. Daruratan. Artinya memang ritmenya lebih rendah dari kedaruratan. Tapi kalau kedaruratan, kita bisa kolaborasi dengan mereka, melibatkan mereka sebagai staf. Itu yang paling ideal daripada mereka hanya sebagai relawan. Kalau sebagai relawan nanti mereka sebagai penonton aja nggak pernah masuk ke dalam ruangan kerja. Mereka di luar aja lapangan semua. Tapi kalau mereka menjadi bagian dari staff, sebagian dari implementing, sambil mendapatkan peningkatan kapasitas, mereka juga kita hargai untuk bagaimana mereka lebih bisa cepat memahami tentang respon itu sendiri. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Marjoko untuk berbagi pengalamannya ya khususnya untuk tematik kita yaitu adalah kolaborasi bersama aktor lokal dalam aksi-aksi kemanusiaan ya. Catatannya adalah lebih sangat memungkinkan kalau kerja-kerja secara pelokalan itu dilakukan di fase-fase yang pemulihan dan seterusnya. Tapi kalau dalam konteks emergensi sebaiknya prosesnya adalah proses-proses atau pendekatan-pendekatan secara kolaboratif. Baik Pak Joko. Nah, ini kan kebetulan kita di tanggal 26 April nih ya, yang bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana, seperti itu. Di kacamata Pak Joko sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia aksi-aksi kemanusiaan atau kerja-kerja kemanusiaan dan melihat tadi bagaimana masyarakat atau aktor lokal dilibatkan dalam kerja-kerja kemanusiaan. Sepengetahuan Pak Joko atau pemahaman Pak Joko atau yang Pak Joko pikirkan, kira-kira di konteks yang sekarang ini masyarakat kita itu sudah cukup siapkah menghadapi bencana, misalnya apakah banjir di mana gitu atau masyarakat Sinabung, masyarakat Karo menghadapi situasi Sinabung jika nggak minta tapi ketika tiba-tiba terjadi seperti apakah masyarakat sudah cukup siap? Silakan Pak Iya, Joko. iya kita juga tidak bisa menyamaratakan semua masyarakat ya. Ada masyarakat yang memang paham tentang tanda-tanda bencana. Oke. Ada juga masyarakat yang mau melakukan respon terhadap ancaman yang mungkin datang. Hmm. Tapi ada juga orang-orang yang merasa eh, melebihi kehendak atau seperti yang contoh yang kita lihat di Hmm. Sinabung kemarin. Hmm. 20-an orang meninggal itu bukan masyarakat lokal, Hmm. orang-orang yang datang yang tidak peduli dengan ancaman. Hmm. Sebenarnya mereka datang pada jalur-jalur yang
berbahaya, ya. sangat berbahaya. Sudah di stop, sudah dihadang, mereka mencoba untuk masuk. Ini kalau saya bilang ini bunuh diri. Tapi itu tidak dilakukan oleh masyarakat lokal. Artinya masyarakat setempat itu tidak melakukan itu. Itu banyak orang yang dari luar yang ingin mengetahui seperti itu. Kalau masyarakat, saya pikir mereka banyak masyarakat yang punya kearifan kok. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Bagaimana kita bisa revitalisasi sebenarnya kearifan lokal? Saya sangat khawatir dengan pemberian satu infrastruktur yang itu bukan merupakan kearifan mereka. Nanti misalnya di satu tempat ada pemberian alat peringatan dini yang modernisasi dan sangat peka terhadap situasi, harganya juga tidak murah, tetapi masyarakat tidak bisa menjaga keberlangsungan ini. Dan tidak bisa menggunakannya pula. Iya, tidak bisa menggunakannya, tidak bisa menjaga keberlangsungannya ini. Mereka itu punya kok kearifan-kearifan. Cuma yang bagaimana perlu kita latih kepada mereka, bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk responsif terhadap tanda-tanda yang ada. Bagi saya itu aja, karena banyak kok di tempat kita di Palu sana, di Sigi kemarin, itu 250 juta alatnya dibeli. Tapi karena ada kerusakan dan masyarakat tidak mampu mengelolanya, tidak mampu membiayainya, sehingga itu barang terbuang percuma 250 juta. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana hari kesiapsiagaan ini kita dorong masyarakat itu lebih peka terhadap kearifan-kearifan lokal dan tanda-tanda alam yang itu sudah turun-temurun. Mereka paham. Karena di beberapa tempat tuh banyak kok tradisi-tradisi yang tujuannya itu menumbuh kembangkan nilai-nilai perlindungan konservasi misalnya kan. Cuma ini tidak dihidupkan kembali. Karena alasan-alasan ekonomi itu mereka abaikan, kearifan-kearifan lokal itu mereka abaikan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, itulah akibatnya ancaman-ancaman yang mereka buat sendiri itu menjadi bencana pada akhirnya. Bagi mereka seperti itu. Karena tidak membaca tanda-tanda alam lagi sebagai bentuk peringatan untuk lebih siaga ya Pak. Iya, ya juga ada yang berpikir tentang animisme gitu ya. Kalau nanti khawatir kalau di contohnya di di Sinabung itu ada 7 batu apa 9 batu di salah satu desa itu. Mereka biasanya kalau minta hujan atau minta sesuatu itu datang ke situ dengan cara-cara tertentu dan itu dinilai sebagai satu tindakan animisme dan ini juga menjadi kontroversi lagi ya terserah lah bagaimana mereka ada kearifan-kearifan lokalnya yang bisa direvitalisasi lagi dengan baik. Saya pikir kearifan lokal itu yang memang kita harus dorong untuk kesiapsiagaan masyarakat. Siap, baik Pak Joko, terima kasih banyak. Ya, Sobat Tangguh Bencana Indonesia, itu tadi sesi ketiga untuk podcast edukasi kebencanaan di Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tema kita yaitu kolaborasi bersama aktor lokal bersama dengan tentunya juga mempertimbangkan pengetahuan-pengetahuan lokal dalam rangka bersiaga dari bencana. Terima kasih banyak Pak Joko, semoga kita ketemu kembali di lain waktu ya. Jadi terima kasih banyak, salam tangguh.